Itu kalau beneran Jokowi ngomong begitu, terang-terangan loh, itu tepuk tangannya orang banyak. Ini politik model apa yang begini? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya Om Said Didu nge-share satu video ya, tapi ada suara yang diduga suara Jokowi. Ya, nih. Beginilah mereka disandra. Ini serem loh guys, ini cuma 25 detik. Di sini ada strategi politik sandra. Ya. Sandranya bukan sandera ya, sandra. Sandra, ini keren permainan katanya. Ya, apa rekaman suaranya apa? Ini kita nggak tahu beneran Jokowi apa enggak. Ini diduga Jokowi ini. Kita lihat nih. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Ditanya food estate kejahatan lingkungan, Prabowo cuma senyum. Lewat cara saya, bisa lewat KPK diminta ambil alih kasus korupsi minyak goreng yang libatkan Erlangga Hartarto. Ayo. KPK bisa lewat. Zulhas, usai Kemendak digeledah terkait korupsi gula, badai belum kelar. Polri bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Korupsi BTS Kominfo, Kejagung belum periksa suami Puan Maharani. Di sana ada yang main-main. Tadi kita udah lihat gambar-gambarnya ya, kita ulangi. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Kita lihat kata-katanya yang diduga Jokowi. Ya, kata-katanya yang diduga mirip Jokowi ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Itu kalau beneran Jokowi ngomong begitu, terang-terangan loh, itu tepuk tangannya orang banyak. Ini politik model apa yang begini? Politik model apa? Bangsa ini masih ada kah? Negara ini masih ada kah? Negara masih ada kah? Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Pantas aja ya
semuanya kayaknya bertekuk lutut gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang sekarang ada ya begitu juga, seolah-olah mengamankan. Tapi gue pribadi bersyukur sih. Terusin aja Pak, semua akan sampai pada puncaknya. Udah sunatullah itu, naik puncak, perang. Tunggu aja saatnya. Semua ada hisabnya. Sekarang kita ke Twitter, kita lihat komentar orang-orang di sana. Oke? Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di Twitternya Om Said Didu ya. Kita baca dulu nih. Serem lu guys. Ini kata-katanya tadi dulu, dengar sendiri. Serem. Gambar Pak Jokowi ini paling mendekati yang sebenarnya. Beliau aslinya memang jahat. Serem jahatnya. Kalau memang bener itu jahat banget. Rusak bener dah negara di tangan orang culas. Ya. Kalau nggak di-tag ke orangnya langsung, mana mereka tahu maksudnya apa. Prabowo, Erlangga, di-tag semua ini. Piye pendapat kalian? Ini rakyat lagi bertanya lu ya. Jadi inget ini. Ketemprojo keceplosan. Kalau kalah 2024 bisa masuk penjara semua. Belum terjadi kompetisi aja udah serem kok sekarang. Udah ada kalimat begitu. Ya. Yang bener Pak Didu, Prabowo, Erlangga, masa pejabat seperti TMAIK main-main KKN sih, seriusan ini. Nah, coba lihat nih. Nah loh, iya, makanya mereka sekarang mengerahkan seluruh keparat buat pasang baliho. Aduh, gila sih ini. Gue nggak habis pikir, gila banget. Aduh, kalau benar itu Jokowi jahat banget berarti ya. Dinilai dari pernyataan Jokowi ini berarti dia sengaja membiarkan mafia pelanggaran hukum di kalangan elit politik sehingga dia berani berkata seperti itu. Dari segi hukum, bukankah menyembunyikan pelanggaran hukum adalah bagian dari kejahatan hukum itu sendiri? Nah, masalahnya dia ditampuk kekuasaan kan. Lagi alot nih perang antar alat sandera mereka. Ketua MK udah rontok, Firly sedang dibidik, Jaksa Agung next. Katanya BIN diganti ya. Panglima TNI katanya juga mau diganti ya. Lu kepala negara ngomongnya kok begini. Ya, mau dibilang apa ini yang terjadi? Siapa yang milih dulu? Berkumpul di Prabowo Gibran rupanya para pejabat yang pernah dipanggil KPK. Oh my goodness. Nah tuh. Wow. Bakal serem ini ke depannya guys. Keadaan bangsa ini gue gak tahu deh. Kuncinya gunakan HP, kamera, sosmed kalian. Jika terdapat kecurangan di Pilpres, viralkan. Biarkan rakyat yang menghukumnya. Secanggih apapun mereka bersiasat, akan lama-lama rakyat akan muat juga. Iyalah. Ini 7171X. Gua bacanya jijik. 11.000 triliun %. Jijiknya sampai sebegitu ya. Konfirmasi bahwa rakyat tak bisa berharap banyak dari tokoh pejabat partai lembaga instrumen negara untuk rakyat dapat melakukan perubahan membela nasib rakyat. Apakah elit mahasiswa tersandera dan manut? Apakah elit buruh tersandera dan manut? Bagaimana sikap ulama mengenai hal itu? Ulama kita terlalu amar ma'ruf kayaknya. Terlalu amar ma'ruf, mau bilang apa? Kang Jamal, tanda-tanda orang pengecut. Ya. Pemberani jahat itu jauh lebih baik daripada pengecut jahat. Ya, serem. Korupsi bukan diberantas tetapi dipelihara sebagai senjata untuk melanggengkan kekuasaan. Serem. Jokowi dan kroninya saja yang dibikin gitu lagi. Aduh. Setelah pensiun kita perhatikan saja apakah banyak kawan atau banyak lawan. Mukidi gali kuburannya sendiri. Masih ada anak-anaknya kan ya. Anak-anak Mukidi masih ada. Bagaimana cara menghentikan langkah Jokowi? Semua terasa mandul, bahkan tak mempan dengan aksi ribuan massa ormas, buruh sampai mahasiswa. Pilpres makin dekat. Allah SWT caranya. Yang penting kita istiqomah aja.
Makanya berat hati untuk lengser. Gagasan 3 periode gagal, ya cari perpanjangan tangan. Mungkin gak sih mantan presiden jadi tersangka? Ya mungkin saja. TSK itu tersangka kan ya guys. Rusak semua. Berarti kan yang menyandra sebenarnya tahu kerusakan-kerusakan yang sedang dilakukan sebenarnya, tapi malah didiamkan untuk dijadikan peluru. Bukan memperbaiki demi bangsa, malah dibiarkan demi ambisi. Catat sayang, itu yang terjadi. Itu selama Anda berkuasa, Jok. Setelah itu Anda bukan siapa-siapa lagi. Ada anaknya. Bisa jadi dia bapaknya presiden. Presiden nggak jadi, bapaknya presiden. Fix Kapolri, Kejaksaan, dan KPK milik Jokowi. Ide Fahri Hamzah, kekuasaan yudikatif yang harusnya independen. Dalam konsep demokrasi 3 pilar ditaruh di bawah presiden, tinggal sandra bos-bos partai, selesai. Keren ide gagasan lu bro. Riba berjamaah dosanya lebih sedikit atau lebih banyak gak sih daripada yang digibahi? Gibah itu seperti daging yang empuk, enak dinikmati bukan? Ini kok gibah sih? Mereka ini pejabat publik. Pantasan macam orang bengak berhadapan dengan bocil. Iya, pantas saja. Ini apa nih, video apa nih? Coba ulangi. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Masa saya mau gigit sendiri kan? Tadi gua kira itu masih dugaan suara Jokowi. Ternyata memang suara Jokowi ya kayaknya. Aduh, serem. Serem ya guys, serem. Dalam masa didu, kalau sudah dapat jatah ya diam, sadar-sadar akhir zaman, eling sudah tua, tawaduk lebih utama. Lu ya apa ya? Pemikirannya gimana ya? Sehingga mereka seperti kebo yang dicocok hidungnya. Presiden pencitraan, otak Pak Lurah sungguh kejam. Dengan milih amin kita telah menyelamatkan bangsa dari KKN. Kalian boleh pilih siapa saja sayang, tapi ini yang memenangkan adalah sistem kayaknya. Kalau kalian nggak bisa ngalahkan sistem ya percuma. Istana jadi kandangnya penyandra dan tersandra. Istananya setan iblis, presiden, bajingan tolol, genderuwo, koruptor, para ketua partai. Saatnya rakyat bergerak, semuanya keluar untuk revolusi dan tangkap JKW dan seluruh kabinet maju. Penjara seumur hidup, hukum gantung. Masalahnya rakyatnya juga takut, rakyatnya juga lemes, mau bilang apa? Tuh kan, kalau jadi pejabat maksudnya mengkhianati amanat, akhirnya saling sandra, makan tuh. Semoga para pengkhianat ini segera ditenggelamkan, serahkan sama Allah. Disandra dengan korupsi, kalau hengkang langsung diperkarakan. Mana nih si kodok belentung Fahri Hamzah? Banyak yang tersandra kayaknya nih. Sepertinya keledai pun tidak akan memilih untuk berpikir ulang untuk memilih capres dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan terduga para sandera ini. Wow. Saya mau share, tapi please hilangkan karikatur Jokowi di awal. Informasi tidak akan tersampaikannya dengan baik jika sudah dibuka dengan karikatur yang merendahkan. So please, just give us the core information. Ada di atas sayang. Semoga ketika nanti Pak Anies menang semua bisa masuk penjara termasuk keluarga ijazah palsu. Dikasih umpan langsung disabat. Terasanya sekarang nggak bisa berkutik. Jokowi bapak judi online Indonesia. Kirain cukup nggak taunya suhu asu. Susah sih ya. Semua main, kagak ada yang kagak main. Negara mending dari ulang. Iya. Sandranya banyak sayang. Pantas mereka manut-manut wae. Nah ya udah begitu kejadiannya. Mana nih Mak Banteng kok nggak ada petugas partainya? Kok ada petugas partainya yang seenak jidatnya memimpin negeri dibiarkan? Apa sudah nggak ada nyali? Mana nyali? Hilang nyali. Masing-masing disandra. Suami puan ada tuh. Kalau Pak Lurah main-main yang gigit rakyat. Enggak, kalau gua rasa yang gigit Allah SWT yang akan menurunkan balanya kayaknya. Entar lagi habis masanya. Wallahu a'lam. Dah gitu aja ya guys.
Jadi itu suara yang diduga Jokowi, tapi ada video yang menampilkan bahwasanya itu Jokowi yang ngomong gitu. Wallahu a'lam menurut kalian. Dan kalau itu benar suara Jokowi, maka negara ini sedang dalam keadaan yang parah anjir. Kalau itu benar Jokowi, berarti dia tahu kan ada kelakuan yang salah. Nggak dia bongkar karena untuk nyandra. Kalau itu benar Jokowi ya begitu ya. Gila ini mah. Ini gila banget, udah nggak paham gue. Ya, kembali ke rakyat, kalau rakyatnya masih model kayak kita begini adem-adem aja ya percuma. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila nggak sih ini? Gila kalau menurut gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.